tatem lho kowe. Iku taharatul a'dha'i. Sucine pira-pira gauta minal hadasi saking hadas al asghari kang cilik apa al hadas wal akbari lan gedhe apa al hadas indal kudrati nalikane kuwasa. Amma fakidut tahuraini anapun wong kang kasepek anapun anapun utawi wong kang kasepen barang kang suci loro. Duduk barang kang suci. Bukan tohir, tohur. Kalau tohir suci. Barang yang suci itu tohir. Barang kang nyuciake. Nah, ngono lho. Jen. Amma fakidu tahuro ini. Anapun utawi wong kang kasepen barang kang nyuciake loro. Iku fasolatuhu mongko utawi salate fakidut tahuroin iku sahihatun kang sah. Mawujubil i'adati sertane wajibe bolan baleni. Apa tarik bolan baleni ngono? Sertane wajib. Bedakno antarane baleni ambek bolan baleni. Sertane wajibe baleni alihi ngatsi. Dirungokne ra enak. Bolan baleni ku mengulang-ulang. Apanya yang diulang-ulang? Diulang gitu saja. Ayo. Sertane wajibe ngulang baleni alaihi ngatsi fakitu tahurain wa taharatun najisi lan suci saking najis alladzi la yufa kang ora den mafu apa anhu najis fi taubin ing dalam dodot wa badanin lan badan wa makanin lan panggonan Sayyid guru lan bakal nutur sopal musonnifu ke musonif hadal akhiri atau wonya wis sesuai. Hadal akhiro ing ikilah perkara kang akhir koriban ing dalem panggonan kang parat. Ini membahas tentang syaratnya sholat. Syarat-syaratnya sholat, wajibnya sholat. Sebelum mancing. Itu syarat wajib. Syarat sholat sebelum masuk. Orang kalau mau sholat, syarat ini harus terpenuhi. Sebelum orang masuk dalam sholat, syarat ini harus terpenuhi. Itu syarat wajib bukan? Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum orang masuk dalam sholat. Yang nomor 1. Taharatul a'dha minal hadas. Muratan dulu. Titik minal hadasil azhar. Ayo. Taharatul a'dha. Syarat yang pertama. Anggotanya suci hadas. Sucinya anggota dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Kamu sekarang saya tanya. Kata al-a'dha itu artinya apa? A'dha. Badan. Tuh. Ukete iki lho, ukete. Kowe mamarani apa? Tahu aja lho. Anggota tubuh. Anggota. Wes ya. Sekarang kamu saya tanya, maksud daripada kata anggota itu apa? Anggota yang wajib dibasuh ketika hadas kecil dan hadas besar. Lu kok ditah? Wih dikandani kok. Syarat yang pertama, orang itu kalau mau sholat, orang itu kalau mau sholat, ketentuan yang nomor 1 harus terpenuhi adalah sucinya anggota-anggota, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Pertanyaan saya, kata anggota-anggota itu apa yang dimaksud? Kok kita boleh jadi wong alim? Mana loh? Anggota yang dibasuh. Anggota tubuh. Ya mesti anggota tubuh, anggotanya siapa? TNI ya. Anggota Polri ya kabarnya. Anggota wudu. Berarti wajah, tangan, kepala, kaki. Itu untuk urusan hadas azhar benar. Padahal ta'alluqnya kata toharo itu bukan hanya dengan hadas azhar, tapi juga dengan hadas akbar. Seluruh anggota.
tanpa terkecuali. Paham? Kotoran anggota, kenapa harus dibahasakan al-a'dha? Oke. Paham orang maksud buku ini? Ini lho Mbah. Ocan baju ini dikomentari sampean. Kanal aula tahdzifa ayyuhdhafa al-a'dha. Sebaiknya kata al-a'dha itu dibuang. Cukup at-taharah minal hadatsil azhar wal. Kenapa kok begitu? Li'annahu yuhimu annal murad taharatu a'dha'il wudu' minal hadatsil azhar. Karena kalau dibahasakan suci dari anggota, sucinya anggota-anggota dari hadas kecil dan hadas besar, maka yang akan ditangkap pertama kali dalam otak adalah oh sucinya wajah, oh sucinya tangan, oh sucinya kepala, oh suci kaki. Padahal setelah kata hadas kecil itu ada kata hadas besar. Di mana untuk ketentuan hadas besar itu semua badan harus suci. Ya jarno lho Gus, berarti semua anggota badan. Kalau semua anggota badan nggak perlu kamu tulis dengan kata anggota-anggota. Paham maksudnya? Iya. Hah? Kowe iki dhuwur dadi wong alim lho, Mbah. Cara ngarang kitab iki ben kowe iki ngerti lho. Syarat yang nomor 1, sucinya anggota-anggota dari hadas kecil. Kalau begitu tok bener. Karena urusan hadas kecil itu yang suci hanya beberapa anggota, tidak semuanya. Tapi kenyataannya syaratnya sholat itu suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Kalau dipakaikan kata anggota-anggota, sucinya anggota-anggota dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar ini anggota-anggota ini apa? Ya semua anggota, Gus. Nah kalau semua anggota buat apa diomongkan? Paham? Loh, ini loh Bang. Aku dulu dari wong alim ora percaya. Hah? Yo ora nyalani sing gawe kitab ora. Tapi ini komentar dari syareh. Komentarnya syareh begitu. Walaisa kadzalik balil murad taharatu jami'il badan minal hadatsil akbar wa a'dha'il wudu'i minal hadatsil asghar. Paham? Makanya lebih baik kata al-a'dha itu dibuang. At-taharatu minal hadatsil asghar wal hadatsil akbar. Cukup. Kenapa nggak perlu mencantumkan kata anggota-anggota? Karena kata anggota-anggota itu memberikan anggapan, memberikan tangkapan pemahaman pertama dalam otak si pembaca bahwa anggota itu ya anggota yang biasanya dibasuh, wajah, tangan, kepala, kaki. Padahal untuk mau sholat yang harus suci bukan cuma itu, tapi semuanya. Paham? Ngono lho. Paham lah. Iya, tapi ngalim menemuinya nih. Orang ngono alim-alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma faqidud dawr. Ini lagi nahwu sharaf. Asyartul awal taharatul a'dha'i minal hadatsil azghari wal akbar. Lafaz tahara itu kalimat apa? Sim. Apa tandanya? Idhofah. Tanwinnya nggak ada. Alnya nggak ada. Yang ada idhofah. Idhofah itu khasaisil ismi. Kekhususan. Taharatul a'dha. Tahara itu syaratnya apa? Tahara syaratnya apa? Isim masdar. Apa tuh ada kayak isim masdar? Masdar. Isim itu jelas. Selek masdar itu mesti isim. Tasik mulai mati. Kayak ini ngau. Enep. Ayo, nyapa to bingung men. Bismillahirrahmanirrahim. Karime. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani. Bismillahirrahmanirrahim. Toharoyat haru toharotan. Salah total kan. Madinya bukan toharo, tohuro. Kamu sudah mau bolak-balik itu. Kalau ada lafadz menunjukkan arti sifat, itu ikutnya wazan domu domin. Hasuna dohuma, tampan, bersih, gemuk. Nah, itu sifat semuanya. Tohuro itu artinya bersih, itu sifat.
itu dhammu dhammin. Tohuro. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tohuro yadhuru toharotan wa madharon fa wa tohirun wa dzaka madhurun udhur la tadhur madharun mitharun. Wis yakin bener? Wis yakin bener? Lek bener kok ket buka iki. Kawan kabeh. Ket buka iki. Lek bener. Oh, tasifani ta. Tasipan iki mau lho. Ya. Boten. Boten piye kok bukan botat bujang. Tuh. Waduh. Duh. Ora fathu dhammin wis bener wis tak dudukne wisan faula yaqul. Bukan itu yang bermasalah. Salah satu. Enggak ada isim maf'ul. Oh iya. Hah? Tohuro yadhuru. Karena semua yang ikut wazan faula yaqulu itu lazim. Tas. Lazim loh, Mbah. Nggih. Masa enek mutadi. Dohuma gemuk. Yang digemuk, apa yang digemuk itu? Hasuna ganteng, yang diganteng, apa yang diganteng? Yang ganteng ada. Kalau yang diganteng nggak ada. Yang digemuk nggak ada. Yang dibersih nggak ada. Yang ada itu dibersihkan. Bersihkan. Kalau yang dibersihkan bukan madhur, mutohar. Pakai toharo. Lazim dipindah toharo, jadinya mutadi. Nggak ada isim. Maf'ul. Nah, seret-seret itu penting dia paling hawe. Seret-seret ya. Mamang kok. Mamang ya. Bener ya. Kau nak wadaka, Mbak. Fahuwa tahirun seret-seret tidak ada wadaka. Karena nggak ada maf'ul di sini. Harun. Mbak? Oke. Ini anak sing muni ngaji kitab patang sasi ngalim ya. Lafat al-a'dha. Al-a'dha. Ya. Lafat al-a'dha. Tarkibnya jadi apa? Tarkib menjadi mudhof ilaih. Irobnya apa? Jar. Alamat jarnya apa? Dalam contoh ini kasroh. Kasroh. Oke. Semestinya fathah. Kenapa fathah? Isim ghairul munsharif. Kenapa sih mirip munsharif? Alif taknis. Alif sanis. Oke. A'dhaun apa a'dha'u? Iya sih ya. Oh iya sih iya. Oh iya sih iya. Oh iya sih iya. Andoun. Iya gak sih? Andoun. Ya. Jangan semua yang kayak begitu itu dianggap alif taknis mamdudah. Ini a'dha ini mirip kali sofro, Gus. Mirip kali khodro. Mirip kali dak. Berarti alif taknis mamdudah enggak, Pak. Alif taknis mamdudah itu ada definisinya. Gak syukur ngono. Apa definisi alif taknis mamdudah? Tiap alif. Kullu alifin. Qobla alifin. Alifin. Setiap alif dimana sebelumnya alif Ada alif. ada alif. Di mana alif itu? Diganti hamzah. Oke? Yes? Berarti alif taknis mamdudah itu asalnya alif. A'dha ini mufradnya apa a'dha? Iwat. Iwat tak tahu gue. Pengganti saya iwat. Udwin. Udwin diikan wazan af'alun. Jadinya apa? Af'alun. A'doun. Saat durungnya diganti. A'doun. Doyun. Udun. A'doun. A'daun. Hamzah itu asalnya wa. Berarti bukan alif taknis mam. Hamzah. Ngono lho. Iwo. Berarti dalam contoh ini taharatul a'dha, ini lafaz al-a'dha menjadi mudhof ilaih itu jar. Apa alamat jarnya?
Kasroh. Kasroh. Asli kasroh. Bukan kasroh dari isim boyur munsorif kemudian ada Kasroh. paham? Oke. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasroh. Taharatul a'dha'i minal hadatsil asghari Wal wal akbari idal kudrah. Amma faqidut tahuraini fa salatuhu sahihatun. Lafat faqid riwayatnya apa? Simfail. Hah? Simfail. Simfail. Tasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Fakidun fakidani fakid. Bukan itunya, istilahnya dulu aja. Fakid fakid orang yang kaspen. Istilahnya. Fako. Wes kesowen. Luwawi wes faqidut tahura ini luwawi. Fakidun fakid. Lho faqidut tahura ini nyapa to faqidun ini? Fakidut tahuraini fakidat tahuraini fakidut tahuraini wa fuqqadut tahuraini wa fuqqadut tahuraini wa faqadatut tahuraini fakidatut tahuraini fakidat tahuraini fakidatut tahuraini wa fawakidut tahuraini. Oke. Amma faqidut tahuraini fa salatuhu sahihah. Lafat fa salatuhu sahihah tarkibnya jadi apa? Itu kan jumlah tuh. Yeah. Tarkibnya jadi apa? Tarkibnya jadi khobar dan mubtada. Jawabanmu ki gak salah, tapi yo gak bener. Gue jadi kandani. Kadang jawaban itu Pak ya, ora salah ning yo ora bener. Oh jadi pikir gini, lek gak salah berarti bener, lek gak bener berarti salah. Enggak mesti. Kadang jawaban itu gak salah yo gak bener. Contohnya jawabanmu ini. Fasolatu sohihatun jumlahnya tarkibnya jadi apa? Jadi khobar, bener. Tapi yo gak bener-bener banget. Tapi yo gak salah. Jadi mubtada sakobar. Jadi apa tarkibnya? Jadi jawab. Iya iya. Enak Pak. Jawabnya apa? Amma. Amma. Jawab aja temannya. Maka yakum Ndam. ya aku minta ini Iya. amma kamah ma ya min syai'in wafa witil-witiluha wujuban ulifa. Jadi kalau ada amma pasti jawabnya ada fa. Kenapa bagus kalau ada amma kok jawabnya pasti ada fa? Karena jawabnya amma itu pasti khobar jumlah ismiyah. Yo bener. Pasti jawabnya jumlah ismiyah. Seringin ngono. Sedangkan khobar berupa jumlah ismiyah, jawab ismiyah itu termasuk jawab yang harus ada fa-nya. Wal yaktarin bilfa jawabun lawaqo ba'dal adati maudi syartim tanah. Apa jumlah yang apa jawab yang harus ada fa-nya itu apa saja? Adat. Nyapa? Bete piye? Wah. Kudu wal yaktarin. Wal yaktarin itu cuma menjelaskan harus ada fa pada jawab yang tidak mungkin untuk dijadikan syarat. Lah, apa saja? Jawab yang harus ada fa-nya ini apa saja? Amma Ismiyatun, sayruratun, wijdan, ngono lah anak kira. Apal nadoman setengah-setengah ibu kene campur. Ismiyatun, tolabiyatun, wabijamiti,
Wabima wakot wabilan wabit tanwi wabit tanwi tanvisi. Ismiyatun. Ini ismiyatun. Sholatuhu shahihatun. Ismiyah. Yes. Apa ismiyatun pada Alhamdulillah. tanvisi. Oh ya. Conep. Fasolatuhu sahihatun. Lafat sahihatun. Sahihatun. Itu sifatnya apa? Simfail. Simfail apa sifat musbihat? Bingung, saudara bingung. Si Jangan bingung. sifat musbihat. Loh, lah apa ganti? Aku kan menawarkan tok toh. Tapi nggak harus kamu setujui. Lek monggo salah Gus sampean Gus, gak Gus salah. Dulu sifat musbihat isim fa'il. Yo apa ya gak nyalahnya. Saya kan hanya menawarkan saja saya. Sifat Kalau kamu nggak tahu ya nggak apa-apa. Nggih apa ngene. Simfail. Hah? Simfail. Sohikun. Simfail. Muratono titik ku. Amma faqitut tahura ini. Amma fakitu tohuro ini fasolatu sohihatun. Orang yang tersepikan enaknya. Orang yang Tidak menemukan tidak menemukan dua alat bersuci, yaitu air, dan batu. Dan Anggitmu kuwe tak udon nggih watu ah. Debu. Ya Allah batu. Sok batu iki lho. kok iso tawi. Ya Allah. Tawi iya. Cetuk watu. Langitmu rai digosok nggih watu ngene. Nep. Orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, yakni air dan debu, maka sholatnya sah. Bahasa seperti ini bahasa nggak menarik. Bahasa kita pilih. Kau tak kayak runtutannya ya. Syarat yang pertama, orang itu kalau mau sholat disyaratkan harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Ya. Untuk orang yang tidak menemukan air dan debu, maka sholatnya sah. Apa nyambungnya ini? Apa nyambungnya? Harusnya omongannya begini. Mau kasih tahu. Harusnya omongannya begini. Syarat yang nomor 1, orang kalau mau sholat, sebelum dia masuk sholat, disyaratkan suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Disyaratkan harus suci dari hadas kecil, disyaratkan suci dari hadas besar. Adapun untuk orang yang tidak menemukan air dan debu, maka tidak disyaratkan harus suci. Lah, enak ya ngono ya. Rungokne. Iki bahasa perbandingannya pas lek ngene. Hah? Lelek ana wong ya ngrungokne ngene misale, Pak. Syarat yang pertama, orang kalau mau sholat sebelum masuk sholat suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Adapun orang yang tidak menemukan air dan batu, jadi sana kan dan batu, dan debu, maka sholatnya sah. Apa hubungannya sholatnya sah? Orang yang awam tidak akan paham dengan itu. Tapi kalau diomongkan begini, adapun, mari diomong ini, sebelum masuk sholat disyaratkan harus suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Adapun orang yang nggak menemukan alat bersuci, yaitu air dan debu, maka dia tidak disyaratkan harus suci. Oh berarti lek ngono sembayang masih gadik wudu, gadik tayamum sah. Itu sudah tangkapan sendiri. Paham ya? Mau disarai mana? Lah, seriusane, poma disarai mana? Kuwi wis disarai mbek bajuri. Wocoan mangane bajuri kuwi. Ben ngalim kowe iki. Ndak wocoan bajurimu. Qaulu fa sholatu sayhatun. Berarti akeh komentar. Oh, akeh komentar. Mangane wocoan bajuri. Kowe iki lebih ngalim maca bajuri. Qaulu sayhatun iki lho. Fa sholatu sayhatun. Kanal ansab bil muqabalah.
Ayukola. Ayyakula ngono ayukola tawonya we. Ayakula. Ayyakula fala tushtaratu at-taharatu fi haqqi. Itu lebih masuk. Paham ya? Dadi kowe ra sorok gantok. Kowe kan aku sorok kan alhamdulillah. Kowe ben ngerti apike redaksi karo elek redaksi. Iki gak ngelek-ngelek sing ngarang kitab, tapi ini untuk pelajaran buat kamu. Gitu loh. Ben kowe dadi wong alim, ngono kuwi. Anggete wong alim ora perlu sampai sak lembar. Sak larik tok ngene. Dedel wong. Ayo gorene sapa sing jarine petang wulan iso ngalim, gorene. Coba petang wulan sinau nggawe metode dhewe 2 tahun, gorene marang. Tak dedel-dedele. Tak pretelane ngene. Alhamdulillah. Engko lek iso rokokku sak gros gawe ora apa-apa. Yes. Ma'wujubil i'adati alaihi. Wajib baleni. Ya Allah. Yo dihormatil waktu. Hah? Dihormatil waktu. Apa dihormatil waktu? Dihormatil ya waktu. Kowe iki kowe ora tau ngaji ae. Dihormatil waktu. Dihormatil waktu, kok ora tau ngaji nahwu. Iku menanu dihormatil waktu lho. Dihormatil waktu ku piye? Jenenge dihormatil ya waktu. Nep kowe iki ngono. Wa taharatun najis alladzi la yu'fa anhu. Kowe tak takoni. Wa taharatun najis alladzi la yu'fa anhu. Seumpama saya ngarang kitabnya begini. Wa taharatun najis la yu'fa anhu. Bisa enggak? Kowe paham ora? Gini ya. Kan lafadznya kitabnya kan wa taharatus alladzi la yu'fa anhu fi thawbin wa badan. Sumama alladznya tak hapus. Bisa enggak? Tidak. Tidak. Oh, enak men tidak. Bisa. Tidak bisa. Oh, apa tidak bisa itu kenapa tidak bisa? Bisa aja sih. Sakit. Hah? Bisa apa enggak bisa ya? Mau jadi tidak bisa, marane sakit. Oh ya, ayu fa ya. Ayu fa bisa ubin ini. Ya ubin badannya. Tidak dimampu dalam Enggak bisa, nih. nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa, Gus? Karena lafadz an-najis itu menjadi man'utnya. Layu fa itu naatnya. Lah untuk nyambungkan naat kepada an-najis yang ma'rifat itu butuh isim ma'rifat di tengah-tengah. Makanya ada isim mausul itu. Hah? Kuwi kandhane ora percaya. Tidak ono omonganku. Lah ono lafadz lak ngono kuwi dadi. An-najis la yu'fa anhu, enggak cocok. Alladzi la yu'fa anhu. Sehingga orang akan mengarahkan bahwa la yu'fa anhu itu posisinya sifatnya najis. Najis yang. Hah? Najis yang. Ngono. Najis yang. Kenapa ada kata yang? Karena ada alladzi. Itu kata sambungnya. Itu mausul. Oke? Silah. An-najis alladzi la yu'fa anhu. Yu'fa tasrif lughawi. La yu'fa ya yu'fau. Nyapa to? Yu'fa ya. Ku nyapa ngono kuwi? Yu'fa ya ni yu'fauna. Yu'fa iku binake apa? Yu'fa bina nakis. Nakis apa? Nakis apa? Pawi. Pawi to? Ya uzu ya. Yes. Ayo tasiwan. Ayo tasrif luwawi. Yu'fa. Yu'fa ya ni. Bener yu'fayan. Nakis wawi. Nakis wawi. Duh, jare mau nakis wawi.
Kowe takoni yang jawab-jawab dhewe. Oke, lagi sawi. Lagi sawi. Iya, terus piye? Yufa? Yufayani. Bener. Bener. Ya aku takon. Ora nyalahne, aku takon. Iya, Bener. iya. Gak yufawani. Betul. Buatan. Kenapa kok bener? Yuza. Yuzayani. Yuzawani apa Yuzayani? Yuzayani. Dari sopo? Bener, Yufayani. Yufawani. Yuzayani. Yuzayani. Yufa kuwi lho. Malah nasrif Yuzaki nyampo. Yufayani. Yufauna. Fayani. Fauna. Lah, Yufayani. Yufauna. Fayani. Fayani. Fauna. Fina. Fayani. Fauna. salah. Ngerolah salah. Fina. Ya. Fina. Fayani. Faina. Iya ngerolah salah mo. Ya Allah, ya Allah. Ayu fa'anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Allah ya Rabbi ya Karim. Terus lah, muratan sing enak, dirungokne sing enak lah. Ora penak langsung ngadeg kamu. Ayo bah, dimurati sing enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kirane wong-wong ra tau ngaji fikih, krungu fikih. Wah enak ternyata ngaji fikih ngono. Sopo sing rang nih wajahe koyo apa wajahe? Wah enak kang sone pilek murati. Ngono lho sekirane ngono. Piye carane wong sing ngrungokno online iki kesemsem cara ngrungokne swara. Wah enak lek murati. Ayo. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaratul awwali. Kowe tak tuwonyo lho syaratil awwali piye? Syartu. Asyaratul awwali. Awal iku menawa ate syarat, nyapa to dudu idhofah kuwi. Asyartu al awwalu. Asyaratul awwalu toharatun. Toharatul idoi. Kowe pagaki idhoe tetep wonyo lho sesuk bangga. Asyaratul awwalu toharatul a'doi minal hadasi al asghari wal akbari indal kudrati. Syarat yang pertama dari syarat-syaratnya sholat sebelum masuknya. Bingung ya. Syaratnya sholat sebelum masuk kepada sebelum masuk pada sholat yang Masuk iku ke dalam. Masuk kepada. EYD ini gak enak di rumah ini EYD. syarat Kipas gak sate apa we. Syarat-syaratnya sholat sebelum masuk di dalam sholat yang pertama itu harus suci. Sucinya harus gak sih? Itu suci. Itu harus, itu suci, itu suci, itu harus, itu suci, itu harus, itu harus, itu suci. Sucinya anggota. Itu suci harus. Ya itu berarti syarat-syaratnya sholat sebelum masuk di dalamnya yang pertama ya Gak enak menunggu di rumah ini. Syarat-syaratnya sholat sebelum masuk di dalam. Itu gak enak di rumah. syarat pertama Syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum masuk ke dalam sholat. Enak di rumah ini. Iki ra perlu aku nyombong nih bahasa aku ra perlu. Kupingmu lho gentelak ukur enaknya. Jenengan sing diarani anak murate dhewe tok Gus. Ora lek nunggumu ra enak. Apa jenenge kipatne ra apa-apa, bantahan ra apa-apa. Lek munggo kupingmu ra enak. Kupingmu iki biasakan ngrungokne bahasa sing kuwi enak. syarat-syarat yang harus terpenuhi. Lah enak yo. Ngono enak kan darah percaya. Wis jelas positif sepakat kamu karo aku. Jangan agak. Syarat-syarat yang harus syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum masuk di dalamnya. Apa tadi dalamnya? Nyai kok mau? Sebelum masuknya. Duh, Sebelum masuk
Jenenge nyai ku ono kata marja domire. Wong kula gurung muni salat blas. Syarat-syaratnya, syarat yang harus terpenuhi sebelum masuk sholat. Yang pertama adalah sucinya Sucinya ya. Syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum masuk di dalam sholat. Yang pertama, sucinya anggota dari hadas kecil dan hadas jika mampu. jika mampu. Enak di rumah ini. Simpel berisi. Ngono. Kowe kandhani jelas juara mlo Mbak kita plek nurut aku. Lek nurut aku serai enak. Monggo piye? Bulet. Bulet. Ayo. Maksudnya kulo sing kulo tim. Syarat yang harus terpenuhi sebelum masuk di dalam sholat, yang pertama adalah sucinya anggota dari hadas kecil dan hadas besar jika mampu. Amma faqidu tahura ini fasolatu sahihatun. Adapun orang ono terusane kuwi. Heeh, jelas ono terusane. Mau cubil lah, gak sah tok soalnya. Adapun orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, yakni mangkok batu, air dan debu, maka sholatnya sah. Enak dikai tetap sah. Oh, maka sholatnya tetap sah. Enak ya dikai tetap ya. Nyapa boleh? Karena anggapan orang dianggap gak sah. Ngono lho. Wis jelas poe enak positif, maka sholatnya tetap sah. Ayo baleni. Adapun orang yang tidak menemukan dua alat bersuci, yakni air dan debu, maka sholatnya tetap sah, tapi wajib untuk mengulangi. Wa toharatun naja. Contoh. Kowe mulai Bojonegoro. Numpak sepur. Tiket ini sepur kene Bojonegoro iku jam 1, terus mbang durku sampai tutup Bojonegoro asar. Ya apa Gus mbang dure? Tak delok gak mili banyune, gak ada airnya di kereta. Debu juga gak ada. Utawa wong umroh nang pesawat. Wudu gak iso. Debu nggak ada. Kadang ono soal travel sing ngene. Silakan ada debu di jendela. Debu ini sopo? Sing muni ana debu ku sopo? Ya dipecat petugas sih. Lah ada debu nih. Enggak ada debu di sana. Itu berarti orangnya faqidut tahurain. Lah orang itu kalau faqidut tahurain tetap wajib sholat. Ojo ngene. Padha ae gak sok wudu, gak sok tayamum, kok ae wis tutuk qodok dosa we. Tetap kamu wajib sholat sekarang. Dalam kondisi seada-adanya, seenak-enaknya, sekongang-kongangnya, semungkinnya. Tapi nanti kamu wajib untuk mengulangi. Ayo. Wa taharatun najisi alladzi la yufa'anhu fi saufin wa batarin wa makanin. Ini gak turun kedua kan? Harus Sakjane nek masalah pembahasan ini dawa. Detailnya panjang. Gak percaya wacan baju ini. Wacan baju ini gak percaya. Wala yusalli. Dukur. Madam mayarju. Apa wud sakit wudu damel kok sakit paringi semen? Nggih, semene sak-sak, pasire kali sak. Wala yusalli. Wala yusalli madam. Ayo. Wala yusalli madam yarju. Tahura ini ila ida do kol wakti. Ila ida do kul wakti. Dokul. Ko al waktu. Oh, doko al waktu. Ila ida doko al waktu. Fa'in. Oh, kakek. Ketara kowe ora paham. Uangnya kena diwaca Pak Wajah. Ditawar resmi ketara geripik kali. Iki istilah geripik.
diperbolehkan sholat madama selagi ini yarju Rujuk yarju apa maknanya? kembali Mengharap. Tidak diperbolehkan sholat dalam selagi ini mengharapkan salah satu ilan dokol waktu. Orang yang tidak menemukan air dan tidak menemukan debu kan wajib sholat. Tapi ternyata kewajiban dia sholat itu nggak boleh dilakukan sekarang. Orang yang tidak menemukan air, tidak menemukan debu itu nggak boleh sholat selama dia masih punya harapan akan menemukan salah satu dari air dan debu sebelum waktunya habis. Misalnya ya, saya duhur, tolek banyu gak nemu, cari debu gak ada. Wis Allahu Akbar, wis gak apa-apa, gak ada wudhu, wis Allahu Akbar. Salah, tunggu dulu. Kalau kamu punya harapan, mbok menawa 5 menit gas, 1 menit gas, 2 menit gas, 1 jam gas udan, utawa ono wong nggawa banyu, utawa ono angin nggawa lebu. Kalau kamu ada harapan seperti itu, kamu gak boleh sholat sekarang. Karena sholat yang kamu lakukan itu unsurnya adalah urgensi. Lah piye Gus, kalau karo-karone yo sembayang ae. Iku lek wis raine arep-arep tenan. Kalau sudah nggak ada harapan betul. Kalau masih ada harapan, tunggu dulu. Illa idza dhaqal waktu. Kecuali bila mana waktunya sudah mepet. Pun kurang 5 menit Gus. Pun kurang 10 menit Gus, ini asar. Saya belum sholat zuhur, belum ada air, belum ada debu. Gimana? Ya sudah. Fa in ayyisa minhuma shalah. Walau min awwalil waqti. Kalau kamu sudah positif, tidak bisa mengharapkan. Positif gak akan mungkin ada air, gak akan mungkin ada debu. Maka kamu sholat seketika itu juga, meskipun itu baru awal waktu. Paham ya? Allahu Akbar zuhur. Tolek banyu gak ono, tolek belduk gak ono. Positif gak ngarah enek, sampai asar gak ngarah ono. Ya sembayang saya kia. Yang penting tolak ukurnya itu, kalau masih ada harapan menemukan salah satu dari keduanya, gak boleh sholat. Kalau sudah nggak ada harapan baru sholat. Nah, ngono lho. Penak ora? Pocon bajuri kuwi ben ngalim kowe iki. Maca Fathul Qorib tok yo klempran yo salah kabeh. Alhamdulillah. Kita nih, Mbak. Air sama debu itu kan media untuk orang itu mensucikan diri dari hadas dan najis. Hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil gak masalah nih. Gak masalah dalam arti apa? Kita batal wudhu ya. Habis kencing, habis BAB. Mau sholat gak ada air. Mau sholat gak ada debu. Ya sholat aja. Kalau memang positif gak ada debu, gak ada air. Sholat aja. Yang masalah ketika kamu gak nemu air, kamu gak nemu debu, kamu junub. Hadas besar. Gimana Gus? Ya sholat. Lah pira sholat? Kalau positif kamu nggak akan menemukan air dan debu untuk kamu bersuci dari hadas besar, dari junub kamu, ya sudah sholat. Cuma ada teknis yang berbeda di sini. Apa teknisnya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Haram kamu baca surat. Langsung. Kenapa nggak boleh baca surat, Gus? Analog. Karena kamu dalam kondisi junub. Orang junub nggak boleh membaca Al-Quran. Lah kok Fatihah dibaca, Gus? Fatihah wajib lah. Surat ora wajib. Maka urgensinya adalah hanya membaca yang wajib. Hanya melaksanakan yang wajib. Lu bajuri ini enak. Wa idza kana terusan baca mong. Wa idza kana faqitut tahur. Junuban. Iktasara ala qiraatil wajib. Wajibi. Minal Fatihati au badal. Ya. Apa fil Fatihah gitu? Au badaliha min tin indal ajzi anha wala yaqra'u as-suratu. Jangan angan ngono lho, Mbak. Wala yaqra'u as-surata. Di annahu innama ubiha. Abaha itu mabni maklum, la ubiha mabni majhul. Ubiha lahu
bilahu qiraatul wajibi bitawaqqufi sihhati sholati alaihi. Kok cara bahasa gampang ngomong, nggak boleh baca surat. Lah kok baca Fatihah sama-sama Al-Quran? Karena dia membaca Fatihah itu dalam rangka menggugurkan kewajibannya sholat. Adapun surat itu nggak wajib, sehingga nggak ada urgensinya. Paham? Kok coba bajuri ben ngalim gue ini? Gue rumongso aku ngajin fokus Aifatul Korpus. Hatam pun bolak-balik bosen. Bosen apaan? Nggak atau mau coba bajuri kok. Gue rasa kita gede-gede. Gue mau coba bajuri tok, gue paham. Luwe-luwe gue apal, woi ngalim. Zaman saya gue apal bajuri TUPBGD. Faqih, gue nggak celuk faqih. Orang kata celuk sore panas sana. Faqih. Zaman saiki. Fakir. Ora perlu muluk-muluk. Bajuri wacan ngalim mau. Enggandane ora percaya. Iya. Terus murate, entar nih, terus nih. Rotun najisi alladzi la yufa'anhu fi saubin wa badanin wa makanin. Dan harus suci dari najis yang dimakfu. Tak antem loh. Yang tidak dimakfu. Boleh nih. Dan harus suci dari najis yang tidak dimakfu. Yang ada pada badan, ya kan? Yang ada pada pakaian, badan, dan tempat. Ono wong sembayang. Ono wong sembayang. Sajadah ini sore ono telek ya. Ada kotorannya. Sah nggak sholatnya? Sajadah sore. Sah. Kenapa kok sah? Katanya harus suci dari najis yang tidak dimakfu pada baju, badan, dan tempat sholat. Tempat sholatnya apa? Sajadah. Sajadahnya ada apanya? Teleknya. Lah, nanti sore kan Gus. Nang dukure wis. Ayo, tak turuti kepinginanmu. Aku seru pikiranmu. Kan nanti sore Gus. Ngono kan kabeh batang ngono kan. Nang dukure wis. Gayedi lah. Nang tengah-tengah ngene. Ces ngene. Kayak kue. Lo kayak mau jadi. Sekali kayak mau. Gayedi nang tengah-tengah ini. Ces. Tengah-tengah. Heeh. Tidak menyentuh ini anggota sah. Hukumnya makruh. Makanya penting untuk memahami kata tempat sholat. Tempat sholat itu berarti sajadahnya harus suci. Enggak. Tempat sholat itu al-mulaqi lil badan. Area yang menyentuh badan kita. Ketika sujud kedua tangan kita, batuk kita, dengkul kita. Selama tidak pada bagian itu, no problem. Itu masalah tempat sholat. Yang kedua, masalah baju. Ya, masalah baju. Ono wong haji, ket mulai itu ke Mekah soalnya. Sergane dua, tukune sing dua, meterane dua. Ya Allah, dawa, pucuke ono teleke, Mbah. Sah nggak salatnya? Tidak. Kenapa nggak sah? Karena dia menggawa. Membawa najis. Termasuk membawa najis. Muttasil karena dia muttasil binajis. Jadi pertanyaan ini, kalau ada orang sholat bawa anaknya pakai pampers, kan nandon, al-tala'u wal uyu kana fihi. Lah pirah ngono. Sholat. Seandainya ketika dia sujud, anaknya naik di atasnya. Plak. Batal nggak sholatnya? Batal. Nggak naik anaknya. Papa gitu tak. Papa gitu. Batal nggak sholatnya? Batal. Yes. Nggak narik. Papa.
Pa. Batal nggak sah? Batal. Nggak batal. Oh, nggak batal. Nggak batal. Yang batal itu kalau Megang. COVID, Menggowo. ya sakar pola apa. Lek mengene tok, papa, apa. Awake ngene, papa halo cerita. Iki pada bisa ban gawe mau soalnya. Alhamdulillah. Ya. Kuwi kandhane maca bajuri ben ngalim. Kuwi ben ngalim ora gelem maca-maca, ora iso. Tayu anu. Wah, lebih kuncine mikir. Mikir iki lek gelem maca, lek ora gelem maca apaan sing dipikir. Wis kalor, Mbah. Udah rokok ora? Wes gaya-gaya ndek rokok tenan ora? Iya, ada. Oh, ada. Loro ae nang turu. Iku tak kene. Alhamdulillah.